Tuhan. Kan maka kembali lagi tadi jawabannya. Di mana ada uang? Tapi untuk belakangan ini saya berpikir nggak seperti yang dulu, maksud saya Tuhan. Jadi kalau dulu jujur aja memang padat banget pikiran saya apalagi pasca COVID itu ya. Tapi setelah COVID, jujur pekerjaan pun sudah mulai ada gitu loh Tulang. Lancar. Itu nggak seperti yang dulu, tapi kok masih ada aja terus ini sakit gitu loh yang saya rasakan Tulang. Oke, karena dokter banyak juga duit ke dokter. iya. Semua yang saya ambil. Berarti uang sudah ada kan? Sudah ada, puji Tuhan Tulang. Puji Tuhan. Lalu sekarang ketika sudah ada uang, takut hilang uangnya. Satu. Betul apa betul? Iya sih Tulang. Nah, berarti tetap takut. Berarti tetap stres. Ada uang, stres. Nggak ada uang, stres juga. Ya naik terus asam lambungnya. Makanya saya juga berpikir memang benar yang Tulang bilang. Di saat saya tenang memang kadang saya hiraukan, dia hilang sendiri. Tapi yang bikin saya stres, kok nggak bisa-bisa, kok setiap saat dia ada, itu yang bikin saya stres. Artinya kalaulah dia hilang 2 hari atau katakanlah 1 hari saya nggak rasakan, saya bisa tenang. Ini 7 jam, 7 detik malah kalau saya bilang. Selalu dia ada terus. Yang tidak ada itu pas kalau saya itu tidur malam dong. Tulang. Ya. Jadi kalau malam itu saya merasa tidak ada. Pas bangun pagi itu tidak ada. Tapi setelah saya minum nanti atau makan, ganjel lagi dia. Ya. Karena jawabannya Amang Boru menggantungkan hidup dengan uang. Ya. Betul apa betul? Ya, gitulah. Nah, maka obatnya apa? Maukah Amang Boru menggantungkan hidup kepada Tuhan? Jadi sedikit saya kasih tahu sama Tulang. Jadi kerjaan saya itu musisi Tulang ya. Oke. Jadi katakanlah saya untuk ibadah itu jujur saya nggak mau bohong, untuk pekerjaan saya itu justru di hari libur saya itu banyakkan job. Oke. Jadi kadang ke gereja pun tidak. Oke. Saya katakan Tulang. Jadi karena Sabtu Minggu itu yang pasti di situ saya itu paling banyak job Tulang. Jadi tapi kalau untuk Tuhan saya jujur saya setiap malam tetap berdoa dan saya dekat dengan Tuhan. Kalau menurut saya ya. Oke, dekat dengan Tuhan ya. Dan termasuk ini sakit saya selalu saya doakan supaya disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan saya jamah sendiri pun sakit saya sudah saya lakukan dengan dalam doa saya gitu loh Tuhan. Cuman yang bikin saya frustasi nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang sakitnya ya. Iya betul. Kenapa nggak Amang Boru pikirkan? Tambahkan ini pikirannya ya. Sakit tuh nggak hilang-hilang, tapi kok aku tetap hidup? Apa jawabnya? Ya. Jadi sebenarnya ini jadi pergumulan juga kalau begini Tulang jadinya ya. Pergumulan besar. Karena apa? Memang yang Tulang bilang itu benar semua. Jadi ada beberapa katakanlah di gereja itu karena mereka melihat saya punya talenta untuk melayani Tuhan, mulai dari sintua, pendeta bahkan paresis pun sudah ke rumah Belajar. untuk merekrut saya dari seorang penatua. Tapi melihat ataupun merasakan ekonomi saya tidak mampu untuk saat ini seperti itu, akhirnya mereka saya tolak itu loh Tulang. Oh, karena hari Minggu malah harus ada job ya?
Betul. Oke. Jadi Justru di hari libur orang itu ya di situ saya kerja. Kira-kira begitu tulang. pertanyaannya, Amang Boru merasa bersalah atau Amang Boru merasa dihakimi? Merasa bersalah ini. Oke. Merasa bersalah karena tidak mau menjadi sintua. Ya. Ya betul. Oke. Menurut Amang Boru, yang mau Amang Boru jadi sintua siapa? Mereka atau Tuhan? Ya. Ya maksud kita diri kita lah tulang. Oke. Lalu kenapa Amang Boru merasa bersalah? Kan Amang Boru masih hidup. Betul, karena saya belum siap untuk melayani, kira-kira begitu tulang. Oke. Dengan keadaan keluarga ataupun ekonomi saat ini gitu loh maksud saya. Oke. Menurut Amang Boru, apakah hanya dengan menjadi sintua melayani Tuhan? Tidak. Berarti walaupun Amang Boru menolak menjadi sintua, Amang Boru tetap Melayani Tuhan. iya. Dan yang paling pertama harus Amang Boru layani, namanya melayani Tuhan, adalah melayani istri. Iya. Amin. Amin. Berarti kalau melayani istri harus sayang sama istri. Ya aku sayang tulang. Ah, Jujur sayang, tapi ini nanti cuma di mulut. Enggak. Betul. Ini tulang. Kuji ya. Apa arti sayang ini loh? Ya. Apa ya? Ya. Kalau di situ yang ada aku dicemburunya tulang. Jujur aja. Siapa yang mencemburui? Aku orangnya pencemburu tulang, jujur aja. Berarti nggak sayang. Jadi jangan Amang Boru bilang udah sayang. Kasih itu tidak cemburu. Kalau yang lainnya, jadi gini loh tulang ya, ini sedikit saya katakan. Jadi kalau saya berpikir, saya juga waktu sekolah penulis juga tulang. Oke. Menulis, Puji Tuhan. menulis saya. Cuman setelah terjun ke Jakarta dulu sempat jadi seorang sopir. Nah, di sana hilanglah itu semua. Kok bisa menulis itu? Kalau waktu sekolah dulu saya itu suka menulis. Jadi banyak yang saya tahu tentang apalagi namanya percintaan ya tulang ya. Jadi artinya gini, aku kalau cemburu itu kalau menurut saya itu bukti sayang tulang. Mana bu? Cemburu itu bukti sayang. Mana buktinya? Ya, karena kita sayang tulang sama namborunya, makanya kita cemburu. Apa Kita yang tidak mau ada yang lain selain kita gitu loh maksudnya tulang. nggak mau ada yang lain selain kita? Kenapa? Kalau ada yang lain? Nah, itu udah bahaya kan? Itu namanya posesif. Ya. Di mana ada sayang itu posesif? Nggak ada. Kalau orang sayang, dia tidak posesif. Dia merelakan berkorban demi kebahagiaan pasangan. Aku kalau sayang sama istriku, ya kalau memang dia nggak bahagia lagi karena aku, ya aku harus rela lah. Berarti ada yang salah denganku. Berarti aku harus memperbaiki diriku. Bukan aku dengan mencemburui. Udahlah, aku yang nggak bisa buat bahagia dia, kok aku cemburui pula dia bisa bahagia karena yang lain. Maka aku harus mengkoreksi diriku. Ada apa dengan diriku sehingga istriku tidak bahagia? Itu namanya sayang. Aku akan berkorban. Bukan malah ku tuntut dia. Kau jangan kayak gini kau. Kau jangan kayak gini kau. Jadi kalau aku mungkin namborunya ngelihat sepertinya nggak sayang ya. Jadi aku orangnya Ya, betul. memang dari dulu seperti itu tuh lah. Jadi aku orangnya pembawanya rada cuek. Tapi kalau namun dibilang sayang itu aku paling sayang tulang. Aku jujur bukannya saya ini ya tulang ngomongin diri sendiri ya. Aku orangnya itu paling
sosialnya itu paling tinggi tulang. Bahkan di jalanan atau dimanapun saya itu nggak bisa ngelihat orang atau yang mengeluh lah, katakan sampai saat ini. Dan itu saya camkan dan saya ingat selalu nasihat orang tua ya. Karena saya berprinsip seperti ini tulang, berbagi itu bukan karena kita berlebihan, tapi di saat kesusahan pun kita harus berani berbagi supaya Tuhan memberikan berkatnya kepada kita. Tuhan paksakan berkatnya itu untuk kita. Jadi kita harus memaksa untuk berbagi. Dan itu saya lakukan dan saya buktikan dalam hidup saya tulang. Seperti itu. Amang Boru, udah ditulisnya di sini. Ini, baca yang ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nggak ada guna. Kita bisa berbagi sama orang, sosial sama orang, sama istri sendiri cemburu. Tapi yang jelas gini loh tulang. Tahu ya, tapi yang jelas kalau saya pun cuek, tapi aku tetap mantau nombornya dari segi, katakanlah dari segi keuangannya ya. Aku justru nggak mau dia bahkan diomongin orang, dibilang lebih apa dari temannya, nggak mau saya itu. Makanya nombornya selalu katakanlah kalau saya lihat dia kayak ini, saya mau memberikan gitu loh, langsung saya dahulukan itu, saya tawarin kira-kira begitu tulang. Iya, sekarang definisi sayang itu dari siapa sih? Ya dari kita tulang. Kita itu siapa? Manusia. Ya kalau yang saya sesungguhnya ya dari Tuhan. Jadi yang ku kasih tahu ini dari siapa? Dari manusia apa dari Tuhan? Ya dari Tuhan. Jadi yang mau Amang Boru pakai definisi sayang siapa? Menurut manusia apa menurut Tuhan? Ya menurut Tuhan lah. Katanya kan mau melayani Tuhan kan? Ya. Berarti kalau melayani Tuhan, jangan cemburu sama istri. Ikhlas. Nggak nuntut, itu namanya sayang. Jadi kalau saya tulang ya, jadi gimana mau dibilang ya? Kita jujur aja lah ya. Ya. Ya karena nombornya cantik lah. Kalau nggak cantik nggak mau kita kan. Namanya Boru Sibarani. Tulang. Justru itu, jadi Boru Sibarani ini kan cantik-cantik gitu loh tulang, makanya kita mau gitu loh tulang. Jadi justru itulah, jadi artinya gini, saking sayangnya kita itu ya tidak, gimana mau dibilang, ya jangan sampai ada sesuatu lah dengan dia, kira-kira begitu tulang. Ada sesuatu Yang apa? diharapkan. Ya kayak ya intinya ya tidak boleh, jangan sampai berpaling lah. Ya kalau itu yang buat dia bahagia, kenapa rupanya? Loh, itu udah salah berarti kan? Oke, berarti ku tanya sama Amang Boru. Apa tujuan Amang Boru menikah dengan Namboru? Ya untuk sehidup semati lah. Supaya apa sehidup semati? Satu hidup satu mati gitu? Artinya gini betul. Kasih tahu dulu aku. Kita ingin menciptakan keluarga yang bahagia lah ya, bahagia dunia dan juga Oke. nanti di akhir. Berarti pengen bahagia. Ya, Sekarang pertanyaannya, Amang Boru mau membahagiakan atau mau dibahagiakan? ya kita harus saling gitu loh maksudnya tuh lah. Bisa saling. Sekarang Amang Boru yang kutanya, bukan Namboru. Amang Boru maunya apa? Membahagiakan atau dibahagiakan? Ya kita ya membahagiakan. Kalau nggak dibahagiakan gimana? Tetap membahagiakan atau enggak? Ya tetap lah. Jadi kalau misalnya Namboru berpaling, kenapa rupanya?
Jadi bahagia atau nggak bahagia lagi tuh? Ya itu udah pasti tidak bahagia kan? Nah iya, kenapa? Karena berharap Amang Boru sebenarnya dibahagiakan. Padahal tadi bilangnya karena mau membahagiakan. Membahagiakan dalam arti ya di dalam keluarga kita lah tulang. Tapi kalau dia ingin bahagia dengan orang lain kan, atau di luar keluarga kita itu kan udah jelas. Itu udah bahaya lah kan. Lalu, kalau memang dia bahagia karena orang lain, apa bahayanya? Ya berarti keluarga kan berantakan. Bisa nggak berantakan kok? Ya itu udah pasti lah kan. Karena apa? Dia sudah ada yang lebih membahagiakan dia kan. Pertanyaannya langsung kita to the point. Kalau misalnya istri kita selingkuh, ya, apa yang kita lakukan sama dia? Kita ceraikan lah. Boleh? Betul saya tulang. Boleh. Ya secara agama sih tidak boleh. Jadi sekarang secara apa yang mau dilakukan? Ya secara duniawi lah, secara administrasi kan. Jadi Amang sekarang hidupnya Amang Boru mau ikut apa? Ikut Tuhan atau ikut dunia? Artinya gini loh tulang. Jadi kalau saya ya, baik di dalam tulisan-tulisan saya pun dulu, saya masih ingat, karena saya juga flashback dengan orang tua di masa-masa dulu waktu masih kecil. Saya suka ngedengar orang itu selisih paham, dan itu namanya kita masih anak kecil ya, itu semua akan tersirat dalam pikiran kita ya, dan itu semua akan kerekam. Nah, jadi saya kadang melihat di dalam kesalahpahaman mereka, orang tua, saya mengambil poin dari sana, saya tidak akan melakukan seperti itu. Jadi itulah yang kita mau jalankan gitu loh maksudnya tulang. Masalahnya Amang Boru mau menjalankan tapi berharap orang lain. Tidak. Baik-baik saja, ya kan? Ya maksud kita kan ya baik-baik saja lah ya. Supaya jangan ribut kan gitu kan? Ya betul. Tapi kenyataannya dalam dunia ini, bisakah manusia silap? Pasti. Lalu ketika manusia itu silap, apa yang harus kita lakukan? Ini yang susah. Itu yang susah. Nggak susah, jawab aja. Persoalan nanti bisa Amang Boru lakukan atau tidak, nanti kita bahas lagi. Apakah yang harus kita lakukan terhadap orang lain yang silap? Ya kalau yang ini tergantung kategori silapnya gitu lah. Kategori lah yang paling ringan. Apa yang harus dilakukan? Kalau kategorinya seperti yang kita bilang tadi, yang kita bahas tadi, ya selingkuh, ya itu akan susah untuk memaafkan. Kategori yang paling berat? Ya itu. Apa jawabnya? Itu yang paling susah. Nah, di saat pasangan kita akan berat untuk memaafkan. Benar, memaafkan itu tidak ringan, memaafkan itu berat. Aku setuju, oke? Tapi jawabannya adalah, apakah yang harus kita lakukan ketika pasangan kita selingkuh? Memaafkan, setuju? Kalau saya berat. Ya, makanya kalau kita berat dengan itu, kita akan stres. Ya. Orang yang cemburu dengan pasangannya, maka setiap hari ketika lihat pasangan tidak buat apa-apa pun curiga, jangan-jangan nanti dia selingkuh. Kalau saya sih tidak sampai seperti itu, tulang. Ya, nggak sampai. Ya udah ketawa itu Amang Boru. Amang Boru yang tahu sampai di mana. Tapi yang pasti sampai sakit.
Amang Boru sakitnya adalah cemas. Khawatir. Tahu khawatir? Ya, Amang Boru takut kalau nanti Namboru suatu saat beralih. betul. Takut kan? Ya, Maka definisi cemburu adalah orang yang takut suatu hari pasangannya akan selingkuh. Selingkuh. ya. Dah. Maka aku akan buka lagi tadi gambar otak kita. Otak manusia itu ini bagian yang merah ini sangat sensitif dengan yang namanya rasa takut. Ya, Rasa takut. Takut diselingkuhi, takut dikhianati, takut gak adil perbuatan orang. Maka ini akan rusak dan terganggu. Yang mana ini adalah bagian otak yang mengatur sistem di tubuh kita, termasuk mengatur asam lambung. gitu ya. Ya, itulah. Jadi kalau Amang Boru mau sembuh, jawabanku cuma satu. Jangan takut diselingkuhi. Kalau kemudian satu hari istri berselingkuh, apa obatnya? Maafkan. Itu ya. Iya, ini demi kesembuhan, bukan demi aku. Gak ada untungku. Bukan demikian. Bukan demikian. Apa itu bersama kamu sebut? Iya, awak nanti stres oleh. Padi ikut-ikutan nih. Instan. Jadi berani nggak sekarang Oke. Amang Boru membayangkan tiba-tiba berpalinglah Namboru yang cantik itu, nggak sama Amang Boru, tapi dengan iman Amang Boru berkata, apapun yang kau berbuat sama seperti Tuhan mengampuniku. Berapa kali pun aku berdosa, Tuhan sudah mengampuniku, memaafkanku. Kau tetap istriku, kau akan tetap kumaafkan. Sampai kapanpun kutunggu kau bertobat. Maka dikatakan apa? Yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kalaupun akhirnya karena kedegilan hati manusia itu bercerai, tapi dia tidak boleh menikah lagi selama pasangannya masih hidup. Sebab dia hanya boleh menikah lagi kalau sudah diceraikan oleh kematian. Ya. Tapi kembali ke yang mengganjal ini ya tulangnya. Kembali kepada yang ganjal ini. Ini yang saya rasakan itu kalau pas di saat masuk lah kayak kalau pagi bangun tidur gitu ya, masuk air putih atau makan lah, itu langsung mengganjal itu. Apakah ya seperti yang tulang bilang tadi, lambung itu kalau penuh dia bisa jadi seperti mengganjal atau bagaimana? Ini sekarang yang mau kita bahas penyakitnya atau obatnya? Ya pertama penyakitnya dulu lah, baru ke obatnya. Untuk apa bahas penyakit? Apakah kalau banyak minum dia jadi sakit gitu loh, jadi seperti mengganjal? Ya. Ini lambung kita. Ya. Ya. Ini bisa mengembang ini emang Boru. Bisa mengembang kalau masuk makanan dia kembang.
Ya. Maka kalau dia terlalu kembang kan pernah kita rasa kekenyangan kan? Ya. Begah, kembung. Tapi bisa juga nggak ada makanan. Kenapa? Karena kebanyakan dinding lambungnya ini memproduksi asam lambung. Asam lambung itu kalau kebanyakan dia akan berubah menjadi gas. Ya. Maka dia akan terisi dengan udara. Lalu udara itu akan mendesak ini pintunya. Naiklah ke kerongkongan kita. Saya kalau sampai ke kerongkongan belum pernah. Syukur kalau belum pernah. Jangan ditantang. Dia baru hanya seperti mengganjal dan seperti terasa sesak baru sampai di situ doang. Iya syukur. Jangan nanti kalau udah sampai ke kerongkongan bingung lagi. Kok sampai ke kerongkongan? Amang baru tanya lagi sama aku. Aku kan cuma ngasih tahu di ujungnya. Sampai ke kerongkongan pun bisa. Jadi seperti yang saya baca, jadi istilahnya katanya saya belum pernah mengalami seperti itu tulang ya. Belum. Hanya sakit aja gitu loh. Pas di saat saya katakanlah saya suka kadang olahraga ya. Jadi kadang di saat olahraga itu menaikkan kaki pun ke atas itu dia seperti ngeganjal gitu loh. Jadi situ kira jadi timbul rasa kesal gitu pada diri sendiri. Ini sakit apaan sih gitu loh. Dibilang pun sakit apa sama Mang Borup, aku yakin nggak akan nerima kok. Gitu ya. Yang sakit di otak tadi, Jadi gini, sedikit kilas balik ke belakang tulang dulu. Ya. Katakanlah 5 tahun yang lalu sebelum COVID saya itu masih kerjanya dunia malam tulang ya. Saya mengelola pub dulu ya. Jadi saya manajer merangkap MC. Jadi saya itu kerjanya saban malam, setiap malam tulang. Nah, di saat saya itu kerja itu setiap malam itu saya menghabiskan air minum paling tidak 2 botol aku yang besar. Malam ya. Itu prosesnya mulai dari jam 11 sampai jam 4. Itu bisa-bisa paling tidak paling sedikit lah 2 botol aqua besar. Nah, di situ saya tidak pernah sakit. Nah, begitu berhenti saya karena memang stamina mulai berkurang. Kadang berdiri pun udah sakit kaki tumit sepatu itu. Jadi saya berhenti dari dunia malam. Dan Tuhan baik, kita sudah mempunyai usaha kecil-kecilan tulang. Jadi kita menyewakan sound system dan saya juga yang mengerjakan sendiri. Jadi ya puji Tuhan lah, lumayan lah dikasih Tuhan kita berkat. Ini saya memastikan tidak main dunia malam lagi. Nah, setelah berhenti dunia malam, ini yang datang. Apakah, pertanyaan saya, apakah saya itu kurang minum atau siklus yang tadinya tidur malam sekarang jadi tidur siang sekarang jadi tidur malam, jadi terganggu lambungnya atau seperti apa gitu loh maksud saya. Oke. Jadi dulu di dunia malam berarti penuh dosa ya? Kalau saya jujur tulang tidak ada dosanya kalau di dunia malam. Oh nggak ada. Berarti nggak ada yang perlu diampuni ya? Nggak ada. Karena bisa saya pastikan hanya saya itu bisa saya katakan dari sekian banyak kalau dunia malam itu hidupnya kacau balau. Oke. Kalau saya dan jujur saya usahakan tulang saya tidak peminum sampai sekarang. Karena apa? Karena kita kalau udah minum itu nanti pikiran kita akan runyam, jadi segala sesuatunya itu akan gampang tergoda. Itu yang saya hindarkan pertama tulangnya. Oke. Jadi saya pastikan kalau saya itu tidak mau minum. Biarpun saya itu mengelola atau manajer di sana ditawari minum, itu hanya saya teguk, saya buang ke wastafel, tidak dilihat tamu. Seperti itu cara saya. Terus kalau buat orang jadi berdosa itu nggak berdosa? Ya dosanya tetap ada seperti itu. Jadi sekarang kutanya, berdosa nggak terlibat di dunia malam? Ya berdosa sih
berdosa. Nah, itu yang aku mau kutanya. Terus sekarang kan masih hidup kan Amang Boru kan? Betul, betul. Diampuni Tuhan nggak? Ya justru diampuni, makanya kita masih Dimaafkan Tuhan nggak? Ya iya dimaafkan. Lalu selingkuh itu berdosa nggak? Ya berdosa. Jadi kenapa nggak mau dimaafkan? Jadi itu yang saya tanyakan dengan tulang. Apakah gara-gara siklus itu yang tadinya saya minum air putih di tengah malam, nah sekarang saya jadi tidur malam tidak masuk lagi air putih, akhirnya jadi ada ganjalan gitulah seperti itu. Enggak. Apa kurang minum? Kurang sayang. Kalau sayang tulang, kalau saya bilang ya, saya paling sayang tulang. Jangan Amang Boru terus bilang paling sayang ya. Makin salah nanti Amang Boru. Bucin. Hah? Sayang itu tidak cemburu. Saya tadi makanya aku bilang. Sayang itu tidak cemburu. Aku kayak mana mau ku bilang? Kita belajar dari mana sayang? Dari diri sendiri kah? Itu namanya kita bucin. Iya kan? Namburu. Pantas bulan Namburu. Enggak, gini aja lah, coba tanya lah ya. Tanya aja dulu sekarang Namburu ya. Selingkuh itu indah. Udahkah kau bahagia aku buat? Coba tanya. Tapi jujur jawab Namburu. Namburu jangan takut dimarahinnya ya. Aku ada. Jawab Namburu dulu. Apakah Namburu sudah merasakan cinta dari Amang Boru ini benar-benar bahagia Namburu? Enggak, saya enggak bahagia. Selingkuh itu indah dong. Karena nomornya pengennya duit mulu. Ya memang itulah perlunya perempuan. Cuman mau dibilang. Tapi kalau suami itu bisa memberikan cinta yang sejati, istri pasti bahagia. Tapi sekarang ya maaf. Berarti yang Amang Boru berikan selama ini bukan cinta sejati. Cinta yang mementingkan diri sendiri. Sebab kalau cinta sejati adalah cinta yang rela walaupun dia tidak dicintai. Wah, bahaya itu. Kan cinta agape. Tidak perlu di ini ya. Jangan berharap dibalas cintanya. Cinta bertepuk sebelah tangan baru namanya cinta. Cari cinta sejati di mana ya? Cuma Tuhan. Allah adalah kasih. 1 Yohanes itu. Cinta sejati dokter di mana? Makanya temukan dulu cinta sejati kita, yaitu Tuhan dulu kita kasihi. Ya. Bisa ya? Oke. Yuk. Udah, tapi ada yang mau ditanya. Berarti itu tidak ada hubungannya dengan siklus ya tulang ya. Nggak ada, ya. Nggak ada. Yang ada cuma kurang bahagia Mang Boru, itu ajanya. Maka obatku ini yang kubuat di live ini adalah gembira sama dengan obat manjur. Iya, iya. Maka Amang Boru kalau jujur ditanya belum gembira dengan hidup ini. Ya betul memang. Nah, kenapa belum gembira? Karena takut nanti jangan-jangan istriku selingkuh. Selingkuh. Macam mana mau bahagia awak nengok istri awak? Orang tiap hari awak takut jangan-jangan selingkuh kawan ini. Jangan-jangan selingkuh, curiga terus. Curiga terus. Dan si istri curiga terus. Makanya itu pengen selingkuh sih sebenarnya. Keluar baru si Barani yang asli. Ya kalau kita dicurigain selingkuh Sekalian aja kan Namburu. Iyalah. ya gitu. Udahlah dicurigai awak nggak selingkuh, sakitnya sama.
Lebih bagus kalau memang udah dicurigai selingkuh ya sekalian selingkuh biar ada enaknya. Makanya tadi tuh seperti itu. Saya mau konsultasi katanya. Tapi Iya. nanti jawaban itu dokter itu pasti iya benar kan? Nggak jauh. Makanya saya ketawa jadinya. Jadi jangan kita mencurigai orang. Aduh, ngeri tuh. Kasihan. Diri kita kasihan. Orang lain nanti bisa nggak tahan lagi dicurigai. Akhirnya dilakukannya. Udah sakit kali dirasanya. Akhirnya jadi penyakit. Akhirnya jadi penyakit. Kita sakit, dia pun sakit. Ya dua-dua hancur. Hancur lah. Hancur bro. Iya kan? Saya sudah bilang kok itu semua pikiran kita segituin. Nggak ada obatnya selain diri sendiri. Seperti Yes. itu toh. Haleluya. Puasa karena baga kali tuh baru sebaran itu. Baga, udah Tapi nampak fotonya. yang saya- Baga. Oke, baik. Yang saya kesalkan gitu loh tulangnya. Ya. Kok di dalam siang hari lah katakan di dalam setelah terbit matahari lah. Kok dia nggak pernah saya rasakan tenang gitu loh. Nggak pernah normal gitu. Selalu mengganjal itu yang bikin saya itu nggak habis pikir gitu loh tulang. Karena Amang Boru memang nggak pernah habis pikir. Terus-terus berpikir. Pernah dengar OVT? OVT, overthinking. Namanya orang berpikir terus, sakitnya kayak Amang Boru ini. Udah memburu nggak usah punya handphone. Udah jangan berpikir curiga terus. Udah. Akibatnya apa? Otak Amang Boru rusak sendiri. Makanya orang kalau nggak dekat sama Tuhan, ya gini jadinya, mikirnya aneh-aneh. Dekat. Aku gini aja prinsipku sama istriku, Amang Boru. Ada Tuhan kok. Kau mau buat apapun, aku cuma berserah sama Tuhan aja. Tuhan lihat, dimanapun kau berbuat, Tuhan lihat. Sama seperti aku dilihat Tuhan. Maka aku takut Tuhan. Aku nggak akan berani untuk berselingkuh sama istriku. Karena aku tahu ada Tuhan yang lihat aku. Demikian juga Tuhan akan melihat kau. Beserta stafnya. Dan staf-stafnya. Tapi aku bilang sama Tuhan, Tuhan larang aku bercerai. Aku janji, kalaupun istriku selingkuh, aku tidak akan menceraikan dia. Aku bilang. Ku ampuni. Hasilnya apa tahu? Tambah muda aku. Tambah ganteng. Ganteng kok tulang. Kau satu orang bilang ganteng kali pula. Ih, dulu aku jelek kali waktu bucin. Biar Amang Boru tengok aku waktu bucin ya. Jelek kali aku dulu. Aku nggak bohong-bohong lah. Percayalah sama aku, Amang Boru. Jeleknya dulu dokter. Kelihatan kok kalau kecilnya jelek pasti gedenya juga jelek. Tengok dulu biar percaya. Mana dia? Ntar ya, aku cari fotonya ya. Udah disaksikan oleh semua orang kok. Istriku aja bilang aku salah pilih juga sama kau. Ternyata kau sekarang yang baru ganteng katanya. Setelah diurus sama Rahel kan. Setelah diurus katanya kan. Padahal enggak, setelah aku makin cinta sama istriku. Setelah aku nggak curiga-curiga lagi sama istri sendiri. Jo, Gitu. nanti bilang ya. Ya kan? Jo, nanti bilang. Ini dia, sama tunggu. Rahel ya, Jo. Nah, inilah aku dulu. Nah itu juga ganteng. Mana gantengnya perutnya sebesar itu ah? Ya, Perutnya aja wangi. gara-gara gemuk doang itu. Ya udah, stres, maka cari makan terus. Tapi face-nya tetap ganteng. Iya, pura-pura bahagia ini. Jadi aku udah tahu orang-orang pura bahagia kayak gini ya ini. Face-nya jelek kali tuh dia tuh. Aduh. Bisa aja tulang ini ya. Bisa. Aku membilang cuma apa yang kualami lah. Bisa. Ya kan? Dokter umumnya. Intinya kalau Amang Boru mau sembuh,
Pakailah definisi cinta yang sebenarnya dari Tuhan. Jangan cemburu. Cinta itu memaafkan. Cinta itu mengampuni. Cinta itu ikhlas walaupun kita tidak dibalas cinta kita. Bukan, kalau udah jadi dokternya dia. Kan di sini Jadi Tuhan dong kita. Kok jadi Tuhan? nggak berapa lama lah jangan. Jadi seperti yang diinginkan Tuhan. Kan mau melayani Tuhan. Jadi anak Tuhan. Iya, iya. Ya kan? Nggak sakit asam lambung aku. Dulu iya, ngisap-ngisap perut ada. Sakit di dada ada. Adanya semua sensasi itu dulu kurasakan. Sekarang pun masih mau juga kalau aku tiba-tiba lupa. Lupa sama Tuhan. Nah, Makanya kalau kita lupa langsung berdoa. Jadi doa itu nggak boleh habis-habis. Doa itulah seperti nafas hidup kita. Apa sendiri kan? Iya. Awalnya bilang apa sendiri. Doa. tapi maksud saya masa 1 menit pun tidak bisa kita rasakan. Kayak sekarang pun ini tetap mengganjal gitu loh tulang. Iya, karena apa yang ku bilang ini semua Amang Boru nggak ada terima sedikit pun. Nggak ada. Amang Boru hanya mempertahankan prinsip Amang Boru sampai detik ini. Enggak juga tulang. Nggak bisa dibohongi. Kalau Amang Boru sudah berterima aja, itu sensasi akan mulai tenang. Badan Amang Boru tiba-tiba akan bisa rasa nyaman. Asal bilang, iya juga ya. Dari tadi nggak ada iya juga. Yang ada bukan itu. Dan satu lagi, kalau saya lihat postur tubuh saya tulang ya, saya itu makin lama makin gemuk gitu loh tulang. Iya, karena makannya nggak bisa dikontrol Amang Boru. Kita jadi selera mau makan aja kerjanya. Kenapa mau makan? Karena asam lambungnya sering naik. Iya. Kenapa sering naik? Karena pikirannya main terus. Ya kalau nggak kenyang nggak bisa tidur. Iya, kenapa nggak kenyang? Karena pikirannya main terus. Tangkep dulu, yang masalah sama Mang Boru bukan lambungnya, pikirannya. Mau nggak nangkep itu? Jangan-jangan masih nanya, sakit apanya aku? Sakit apanya aku? Nggak terima dia dibilang sakit ini sakit itu toh. Itulah dia. Maka aku bilang karena belum berterima, maka Amang Boru pasti belum bisa merasakan ketenangan hati. Ya. Jadi kalau saya pun duduk di sofa gitu, jadi saya itu harus agak condong ke belakang gitu loh jadinya. Jadi supaya jangan mengganjal gitu. Seperti itu jadinya tulang. Ya mau apa aku buat? Cuma dengar-dengar Amang Boru bilang itu aja gitu, jadi sembuh Amang Boru. Kan enggak. Yang harus Amang Boru lakukan adalah menerima apa yang kuperkatakan. Sebab kalau hanya Amang Boru memperkatakan apa yang Amang Boru tahu, tapi tidak mau menerima sedikit pun apa yang ku bilang, nggak akan sembuh Amang Boru. Sorry ya, gitu. Jadi yang bikin gue jadi stres ini jujur aja lagi ya tulang ya. Ini nemburunya belakangan ini banyak banget sakitnya. Cuman saya nggak kasih tunjuk, nanti dia tambah stres. Tapi yang sebenarnya yang lebih stres itu saya. Belum tahu Cuman dia itu. nggak saya kasih tunjuk sama dia. Nanti kalau saya kasih tunjuk tambah sakit dia gitu loh. Jadi kutahanin itu. Jadi itu mungkin. Sebenarnya gini, karena Amang Boru yang bercurhat sama aku ini, ya. Dalam keadaan suami istri, ini dua-dua kecenderungannya cuma dua. Cenderung makin mencintai atau cenderung semakin berharap dicintai. Maka kalau suami dan istri semakin hari semakin mencintai, dia pasti semakin sehat.
Karena semakin bahagia, maka pernikahan itu semakin lama usia pernikahan seharusnya semakin bahagia. Tapi pada faktanya pernikahan kalau udah mulai dirasakan hilang kebahagiaan, kering, ini sudah menjadi tanda pasti nanti lama-kelamaan akan saling menyakiti. Suami menuntut istri, istri menuntut suami. Maka kita nggak bingung, suami tambah sakit, istri tambah sakit. Nah, jadi saya jadi stres gitu loh, Bang. Ya udah, kan saling menyalahkan kan? Sakit ini. Aku apalagi kadang dia pikir kadang kita nggak sayang gitu loh, Tulang. Jadi kayak mana mau dibilang? Makanya harus ada yang mau berkorban. Siapa yang mau berkorban di antara kalian dua? Iya. Nggak ada. Maka kalau nggak ada yang mau berkorban, nggak akan bisa dipulihkan, nggak akan bisa sehat lagi. Pilihlah. Aku mau berkorban. Amang Boru bilang gitu, aku rela berkorban demi istriku. Udah, selesai kok, aman. Baru bisa kita susun apa yang harus dilakukan. Karena kegembiraan itu obat yang manjur. Suami dan istri, kalau antara suami dan istri sudah tidak ada lagi kebahagiaan, sakit. Siapa yang mau? Udah ada yang mau baru lapor lagi sama aku berarti ya kan? Aku maulah berkorban, baru kita mulai. Karena cinta itu pengorbanan. Gitu. Jadi dia juga takut mati. Makanya saya bilang kalau memang Tuhan udah menjemput kita, kita mau bilang apa? Dan saya gituin itu. Ya kita serahkan semua hidup kita sama Tuhan. Yes. Tapi dia gimana ya? Mengandalkan pikirannya sendiri. Nah itu, saya mau pengen hidup lama, saya mau ini. Seperti itu pikirannya. Makanya saya bilang kamu harus, memang dia biar juga kita berdoa sama Tuhan itu terus. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak berserah diri kan percuma. Bukan percuma lagi, berdosa, sombong, merasa hebat, merasa paling tahu. Padahal Tuhan yang maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Kita cuma sok tahu, tapi kita pikir itu wajar lah, dosa, Mang Boru. Kalau itu di saya nggak ada itu, Tulang. Maaf ya, Mang Boru ya. Dari tadi, Amang Boru itu definisi cinta aja nggak mau terima, Amang Boru terima dari Tuhan. Amang Boru pikirkan tentang yang Amang Boru pikirkan. Nih, baca nih. 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sorry ya, aku cuma mau bilang, hati tulang Amang Boru itu jauh dari Tuhan. Sebab ketika aku dekatkan dengan pikiran Tuhan, Amang Boru malah menjauhkan. Enggak kayak gitu. Aku dulu kayak gini, aku kayak gini. Amang Boru sendiri yang menjauhkan hati Amang Boru dari Tuhan. Itu jawabanku. Maka terkutuk. Kalau saya bilang ya, saya dekat dengan Tuhan karena apa? Tuhan yang mana? Dengan pekerjaan yang saya miliki pun. Tuhan yang mana? Enggak, coba Amang Boru jawab. Tuhan yang mana? Tuhan yang mau mengampuni atau Tuhan yang enggak mau mengampuni? Ya Tuhan yang mau mengampuni. Kenapa enggak mau mengampuni kalau misalnya istri itu selingkuh?
apa dibilang? Nah, udah, selesai. Itulah kesimpulannya. Jadi kalau Amang Boru mau sembuh dengan apa yang kuperkatakan ini, aku sumbernya bukan dari diriku. Sumberku aku berdoa sama Tuhan. Sebab kenapa? Aku tahu banget tidak ada obat sampai sekarang yang bisa membuat orang otomatis sembuh dari asam lambung. Gak ada. Bawa sama aku orang yang berani bilang ini obat yang manjur. Bawa sama aku bilang. Udah habis uang banyak-banyak, gak sembuh. Lah apa yang kulakukan, bayar juga enggak, cuma bayar internet. Ya. Yang pertama memang seperti itu, Tulang. Jadi waktu pertama saya rasakan setelah COVID itu kan 2 kali seminggu saya itu pergi ke dokter bareng sama anak gurunya. Iya, habis Jadi duit. saya udah sampai ini apa namanya USG nggak kali terakhir. Pokoknya udah dicek lah. Ya. Jadi kalau rongsen sudah, terakhirnya USG. Di USG itu pun kebetulan dokternya mamanya orang Batak ya, dia ngomong dengan bahasa Batak ke saya. Sudah nggak ada penyakit mukawan. Pulanglah. Yakinlah nggak ada penyakit, mau digituin. Nah, tenang saya di situ pada saat itu. Tapi setelah itu beberapa hari kemudian naik lagi dan mengganjal terus. Nah, di situ terus pikiran tiap hari kayak sakit ini aja terus kesakit Parah terus. ya, Pikiran parah tiap sih, hari parah ya. lagi kerja tuh Nah, kayak di pikiran aja. motivasi. Kesal sama mamanya Jo. Iya kan? Jadi Bang, ada yang Ya gara-gara nggak mau Jo. hormat gitu loh Tulang. iya, jadi apa nasehatku? Mana pikiran? Apa nasehatku? Aku dokter kan? Siap. Nah, apa nasihatku dari tadi? Kurasa nggak tahu Mang Boru apa yang ku nasihatkan dari tadi. Tahu lah. Apalah? Tahu lah. Apalah? Harus intinya harus memaafkan. Mau? Padahal belum terjadi ya itu ya. Nah itu. Tukang tuduh. Udah kan? Iya kan? Iya. Hanya gara-gara itu tadi, kasih itu cemburu. Kasih itu tidak cemburu, titik. Jangan mau kita pleset-plesetin. Terima. Sebab Amang Boru terima aja pun aku yakin belum tentu Amang Boru sanggup. Karena masih ada lagi yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Benar-benar berdoa supaya kita sadar terbuka otak kita bahwa kasih itu tidak ada cemburu-cemburunya. Jadi coba aku tanya, mana ada obat untuk orang pencemburu selain dari obat psikiater, obat penenang? Hanya obat psikiater lah yang bisa menenangkan pikiran Amang Boru. Baru nggak muncul lagi cemburu-cemburu itu. Oke Tulang. Cocok. Cocok Tulang. Nah, jadi mulai sekarang berdoa supaya Amang Boru mendapat pemahaman yang baru dari Tuhan. Terangkan sama aku Tuhan, atau buktikan sama aku Tuhan, yang mana yang namanya kasih itu tidak cemburu. Biar Tuhan yang menyingkapkan itu kepada Amang Boru. Karena Amang Boru mengakui bahwa Amang Boru dekat dengan Tuhan. Tuhan bisa, mau kok menyingkapkan itu semua. Dibukanya nanti pikiran Amang Boru, iya ya, nggak salah rupanya aku selama ini sudah salah aku. Ya. Iya Tulang. Oke Tulangku ya. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Tulang ya.
Sukses Shalom. selalu, salam buat keluarga. Tuhan berkati yang memburu ya. Tuhan berkati yang memburu. Di Medan ya. Di Medan memburu, Medan. Di Medan ya. Iya. Pokoknya kan saya akan datang ke rumah tulang ini. Siap, kabari aja. Kapan mau datang ke Medan kabari ya. Siap tulang ya. Udah aku simpan nomornya tulang ya. Oke memburu. Tuhan berkati ya. Namburu. Keluarga, sehat selalu. Sehat-sehat ya. Tulangku ya. Iya memburu. Mau lihat, oras. Mau lihat Makan Indomie aku ketua. Iya jangan makan Indomie. Itu makan kalau gempa bumi. Kali ya. Kariba. Oke. Ya makasih. Nggak lapar. Aku nggak lapar Kak Inang Astria. Oh, Inang Astria kayak dari semalam belum ada jadi Ini naik ada ya. yang ngirim ketua, yang ada yang ngirim ini ketua. Iya nya. Jangan lupa Paskah. Jangan lupa Paskah. Iya, kenapa? Paskah, Kak 123. Oke, jadi faktor pikiran ini memang berat ya, tapi kalau kita mau supaya pikiran kita itu benar-benar membuat yang sehat, Satu. ya kita memang harus mau mengakui bahwa yang boleh menuntun kita hanya firman Tuhan ya. Di ajaran agama manapun kita saat ini ya. Aku juga nggak memaksakan orang mungkin harus mengikuti ajaran agama yang aku anut. Enggak. Masing-masing pelajari agamanya apa. Ya, ajaran agamanya bagaimana itu didalamin lalu dilakukan. Pasti nilai-nilai kebaikannya itu semua itulah yang akan membuat pikiran kita tenang. Gitu. Dan nggak minum-minum. Udah aku minum tadi ini. Aku minum ini tadi sama Pocari Sweat ini aku minum. Tadi ada yang bawa gratis. Jadi aku minum. Dokter, aku spesialis penyakit dalam. Cuma aku damai dengan live dokter. Oke, Tuhan berkati Kak Astria ya. Iya, Kak Inel Tiara, sampai linglung, Eda aku Kak Siska, vertigo kambuh gara-gara mikir keras. Ini tadi mikir keras ini. Ya, maka supaya kita jangan mikir keras, kita harus mengalihkan memikirkan Tuhan. Ya, gitu ya. Itu namanya menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Aku mau curhat tentang anakku yang sedang bercerai dokter karena istrinya selingkuh. Yes, kalau ditanya sama aku, pasti jangan bercerai. Oke lah, ini terakhir ya, karena ini case yang memang lagi luar biasanya. Inang Nurmanik boleh ceritakan. Yang lain besok lah ya, karena aku harus ngajar lagi ke kampus ya. Mohon maaf semaaf-maafnya, tapi aku tetap sayang sama kita semua ya. Halo. Halo, Apa kabar Inang? ya ini Pak Dokter, justru aku juga ini baru aja pulang dari rumah sakit. Karena situasi anak saya juga jadi asam lambung dokter. Iya Nang. Ya itulah sekarang dokter, anak saya itu yang paling kecil, bontot sudah bercerai. Karena memang istrinya kami nasihatin tidak malah sekarang aja 4 kali ganti cowoknya. Jadi memang gimana ya dokter ya, saya juga mau curhat sama dokter. Udah berapa tahun mereka menikah? Sudah 8 tahun dok, dan anak sudah 2, 1 laki-laki 1 perempuan. Menikah 8 tahun ya. Jadi yang anak Inang yang laki-laki lah ya. Iya dokter. Jadi tinggal sama siapa anaknya? Memang anak saya dari dulu tinggal sama saya dokter, karena dia bontot jadi tinggal sama saya. Dan saya juga bapaknya sudah 3 tahun nggak ada, sudah meninggal. Oh tapi baru 3 tahun ini Inang meninggal ya bapak ya? Suaminya ya. Dan masalah anak saya ini dokter baru lebaran kemarin, jadi hampir 1 tahun lah sekarang ya dokter ya. Berarti 5 tahun tinggalnya lengkap ya, mertua laki-laki perempuan ya? 8 tahun dok. Oh iya. Kenapa harus tinggal sama pula? Oh ya itulah dokter ya, karena ya gimana saya bilang, saya nggak mau jauh-jauh
nggak mau sepi-sepi gitu dokter di rumah. Nggak mau sepi, tapi 5 tahun kan masih ada suami Inang. Iya sih, tapi kalau itu sih gimana saya bilang dokter ya, anak saya sih nggak ada masalah kalau mereka tinggal di sini. Yang nggak masalah itu bukan sama anak Inang, yang masalah itu sama menantu Inang loh. Oh iya, ya tapi ya maaf dokter ya, bukan saya mau jelekin mantu saya ya dokter, maaf ya, maaf sebelumnya ya dok. Jadi memang kelakuan menantu saya ini sejak dia kan dari kecil dia kan nggak punya orang tua dok. Jadi dia tinggal sama amang borunya, dan jadi maaf sekali dokter, jadi dia masih SMP juga sudah dijadikan istri sama amang borunya. Jadi ya gitu dokter. Jadi walaupun begitu dulu anak saya sudah tahu ceritanya begitu, karena anak saya sayang dan cinta sama dia, jadi dia tetap memperjuangkan cintanya, dan memang sudah bilang dulu tapi kita tinggal sama mama sama bapak ya gitu. Dan mantu saya juga memang mau, dan mantu saya juga saya anggap anak saya sendiri dulu. Cuman ya itulah dokter, mungkin karena udah sifatnya seperti itu dari dulu, jadi kayak kembali lagi seperti begitu gitu, jadi prinsip kita dokter. Oke, jadi kalau gitu ini udah salah dari awal. Iya dokter, jadi ini maaf dokter saya potongnya, maaf ya. Jadi waktu itu anak saya bilang begini, ya udah sekarang kamu sudah saya selamatkan dari lumpur, dan tolong banget jaga keharmonisan rumah tangga kita, jangan sampai kamu berbuat lagi, berbalik lagi, saya tidak akan memaafkan kamu. Sudah digituin dulu dokter. Oke. Iya dok. Berarti memang si laki-laki pun, anak Inang pun memang nggak mau mengampuni kan? Sekarang dia sudah ini banget soalnya dokter, iya udah nggak mau mengampuni, dan udah bercerai di pengadilan. Oke. Terus menikah lagi dia enggak kan? Anak saya belum dok. Oke. Tapi maaf ya dok, anak saya kan walaupun dia masih sayang, kayaknya dia masih sayang sama istrinya, dan makanya itu saya bilang gitu, dia selalu aja melihat Instagram mantan istrinya itu, dan pengen tahu pengen tahu keadaannya gitu dok ya. Malah sekarang dia udah ngontrak sendiri, cowoknya gonta-ganti gitu dok. Jadi makanya dia jadi udah udah tertutup lah hatinya jadinya gitu dok. Saya sebagai orang tua, saya ngomong cucu ini ya, makanya saya sudah sakit jadinya dokter. Oke. Jadi gini, kalau dia memang sudah memutuskan untuk bercerai, maka si laki-laki tidak boleh menikah lagi. Iya dokter. Itu bilang sama dia. Oh iya. Tapi maaf ya dokter ya. Soalnya gini, anak-anak ini kan butuh seorang mama gitu dokter, dan sekarang ada seorang sarjana dan memang udah dekat keluarga dari dulu. Terus udah gitu udah dekat-dekat sama anak-anak gitu dokter. Ya udah jadi pembantu aja. Dokter saya jadi ketawa dokter. Lah, Kalau pembantu ada dokter. ya udah berarti udah cukup pembantu tapi pakai kasih sayang seorang ibu gitu bilang. Ku gaji kau tinggi tapi kau jadi pembantu yang kasih sayangmu harus mirip dengan kasih seorang ibu. Selesai. Jangan menikah. Tapi kan umurnya masih 30-an dokter. Loh, jadi di mana ditulis boleh menikah lagi? Ya, iya sih memang kita, ya maaf dokter, saya juga kuat berdoa dokter ya, dan makanya itu saya juga gimana, saya serba salah dokter. Makanya Inang bingung, makanya Inang sakit asam lambung. Iya dokter, saya serba salah, saya dokter, saya berdosa sama Tuhan, dan tapi saya melihat keadaan anak saya begini, jadi itulah pikiran saya dokter, akhirnya jadi saya yang korban sakit.
Enggak, Inang bisa kok sembuh. Tapi Inang mau nggak mengikuti prinsip perintah Tuhan? Iya dokter, gimana dok? Udah, Inang mau nggak? Jangan bilang sama anak Inang kau nggak boleh menikah lagi, bilang. Oh iya, jadi malah saya yang kali berdosa ya dokter. Soalnya begini ya dokter ya, saya kan kalau melihat anak saya lagi bengong-bengong, banyak pikiran, jadi saya takut anak saya jadi gila atau gimana. Malah saya bilang gini, kamu tidak boleh seperti itu ya, nanti kamu mau gila kamu atau ayo sekarang mama nyuruh kamu siapa yang mau biar menghibur hati kamu, jangan malah kamu seperti itu. Malah saya begitu dokter. Artinya sama si anak laki-laki Inang ini sering juga bersoal jadinya. Bukan bersoal dokter, jadi anak saya ini memang kan ya bukannya apa-apa ya dok, seorang manajer dia, tapi kerja yang itu yang gade-gade BPKB itu PT orang Korea, tapi dia puji Tuhan sudah jadi manajernya. Jadi ada anak gadis udah sarjana dan mau dekat-dekat sama anak saya dokter. Ya mau Dan kan saya- bukan berarti boleh. Iya dokter, jadi saya bilang gini memang dokter, daripada kamu stres mikirin itu perempuan, ya udah mama masih setuju dah kamu kalau mau nikah lagi. Jadi begitu saya dokter. Inang Saya setujui nggak pula? bisa melihat anak saya. Ah, Inang setuju pula. habis daripada saya nggak tega melihat anak saya stres begitu doang dok. Nggak tega melihat anak stres, tapi Inang tega menyakiti hati Tuhan. Astaga Tuhan Yesus. Loh, Tuhan sakit hati nggak kalau kita menentang perintahnya? Saya tahu dok. Jadi kalau tahu kenapa dilakukan? Inang udah dekat Tuhan. Kalau tadi Inang nggak dekat Tuhan, mungkin nggak akan persoalan sama Inang. Tapi karena Inang pun sadar di dalam diri Inang pun pasti Inang sadar yang sudah bercerai tidak boleh menikah lagi. Ya. Jadi gimana saya caranya sekarang dok? Kan sekarang mereka udah justru baru dekat-dekat gitu sih dok, dan anak-anak juga sudah didekat-dekatin, udah mau bergabung sama anak-anak gitu dok. Gini ya, Dan kalau misalnya ya itu ada gereja yang mau memberkati lagi, tanya dulu sama pendetanya. Pendeta, ini masih hidup, dia cerai hidup, mau kau berkati anakku ini? Inang tanya aja dulu sama pendetanya. Kalau dibilangnya boleh, tunjukkan sama aku ayat Alkitabnya, itu Inang bilang. tapi gini dokter, maaf ya dokter ya, kami kan Katolik ya dokter ya, dan kami sudah ke gereja, ke pastor, dan pastor memang tidak menyetujui perceraian itu. Nah, Dan tapi karena sudah tahu situasi maaf ya dok, si perempuan ini kelakuannya seperti apa, udah jadi boleh. bukan boleh dokter. Jadi kita kasih keterangan begini. Jadi bilangnya begini, kata pastor, jadi ada pembatalan pernikahan begitu. Boleh, membatalkan pernikahan apa bedanya dengan memisahkan yang udah menikah? Jadi udah dipersatukan Tuhan, lalu manusia atau gereja membatalkan pernikahannya. Please deh. Berarti ece-ece pernikahan pertama. Jadi kan namanya mungkin ini dokter ya kan, seperti dibilang firman apa tuh lupa ya dok ya, karena ketegaran hatimu lah makanya Diberikan izin bercerai. iya itu dok. Tapi untuk menikah lagi nggak ada izinnya, Nang. Nggak ada izinnya. Oh please, bedakan. Ini kan bercerai. Oke lah, memang udah degil hatinya, bercerailah kalian. Tapi di mata Tuhan, sekalipun sudah bercerai secara manusia, di mata Tuhan mereka sudah suami istri. Maka Tuhan bilang, kecuali sudah mati salah satu, baru kau boleh menikah lagi.
Ih, jangan main-main dong. Kan prinsipnya jelas, bercerai karena kedegilan hati oke. Tapi menikah lagi setelah bercerai karena kedegilan hati, namanya apa? Oh, oh, oh ya, begini dokter ya, kan mungkin pastor juga manusia dan memang benar ajaran itu semua benar sekali dok. Saya nggak ada menantang sedikit pun, tidak ada. Tapi pastor bilang begini, tetapi kalau kamu memang, saya mengerti kamu masih muda, kata dokter, kata pastor. Saya mengerti kamu masih muda, baru umur 32 tahun. Dan jika memang daripada kamu berbuat dosa, ya itu yang dimaksud dokter. Please, coba dengar, Nang. Daripada kamu berbuat dosa zina, terus dia menikah sekarang, menikah lagi nggak dosa? Di mana pertukarannya itu? Daripada kamu berbuat dosa, ya udah berbuat dosa aja sekali. Baru selanjutnya nggak berdosa lagi gitu. Iya. Jadi kan maksudnya kan dokter, mungkin gini dokter, maksud pastor. Jadi daripada kamu berbuat dosa, berzina, kan kalau diberkati pendeta atau apa, kan masih direstui Tuhan. Yang penting masih Siapa yang merestui? Tuhan. Tuhan. Iya, maksudnya kalau dipasu-pasu pas pendeta. Iya, mana ayatnya? Mana ayatnya yang merestui bahwa Tuhan merestui menikah setelah bercerai masih hidup? Iya, saya tahu dokter, itu nggak ada. Ya memang. udah. Gini aja, Nang. Bilang sama pastornya yang ngomong itu, kalau dia kasihan karena dia masih muda, datang ke dokter urologi biar dikebiri. Kebiri apa tuh? Biar hilang nafsu seksnya. Udah, nggak akan berdosa lagi dia karena udah dikebiri, udah dipotong hormon di otaknya itu. Jangan kita ngeyel-ngeyel lah. Kalau hanya karena takut berdosa, takut dosa lalu melakukan hubungan seksual yang nggak direstui Tuhan, ya sudah jangan dilakukan. Oh, nggak sanggup juga, kebiri dirinya. Bisa kok, sekarang tinggal sedikit aja operasinya dikebiri, set, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Beres. Mau diapa-apain juga nggak akan tergoda lagi laki-laki tuh. Jadi, maaf dok, jadi berarti kesimpulannya intinya walaupun perempuan ini seperti itu, apakah kita mau mengambil dia lagi gitu dok? Tapi, Iya. Iya. Tapi begini ya maaf dok ya. Tapi karena memang kita kan sebagai manusia biasa ya dok ya. Sama kita. Karena iya dok, jadi karena memang karena kelakuan si perempuan ini jadi tidak, ini maaf ya dok, saya jadi cerita ya, karena saking jeleknya ini waktu itu mas begini ya, saya disuruh jaga cucu Inang, aku mau berobat dulu Inangnya, jaga cucunya ya, sampai pulang 9:30 malam. Kata saya, lah kok kamu lama banget, kayak gituin ya. Iya Inang, banyak banget pasien begini gini. Oh gitu. Akhirnya karena anak saya sudah curiga, asal minta duit terus asal ada gaji anak saya selalu habis terus. Karena kecurigaan anak saya inilah keuangannya habis terus, kasih sama perempuan, saya kasih sama laki-laki masih bujangan. Curigalah anak saya, akhirnya handphonenya disadap, lalu langsunglah kelihatan bahwa dia itu memang benar-benar sudah selingkuh itu dokter. Jadi akhirnya bagaimana lah saya bilang ya, saya juga kok jadi begitu sih, pantasan mama disuruh ngomong terus, dia pergi sendirian naik motor, katanya berobat, lama-lama terus berobat. Selama ini mama percaya sama dia gitu dok. Jadi itu satu. Terus kedua, pas suami saya meninggal waktu itu, terus kan yang di rumah depan waktu itu kan ada yang ngontrak. Kami baru aja pulang dari kuburan mengantar mertuanya, masa udah langsung bertanya begini, nanti kalau yang nerima kontrakan siapa? Mang Paldo atau Inang? Lah, saya bertanya dia balik, menurut kamu di sini saya siapa? Saya gituin.
Terus datanglah anak perempuan saya menjawab, di rumah ini masih mama yang berhak. Kalau mama mengusir kita, paribasanya dari rumah ini, mama masih berhak. Kok kamu nanya-nanya uang kontrakan? Sedangkan dia anak bontot loh itu dokter. Baru paribasanya, anak saya kan 4 dokter ya. Dia paling kecil mantu saya di rumah ini. Mantu saya polisi. Anak saya polisi dok. Bukan, maaf ya dok, bukan saya mau sombong-sombong. Jadi anak saya polisi. Mantu saya polisi. Mantu saya yang dari Kalimantan aja waktu itu kan masih belum pindah ke Jakarta. Polisi mantu saya waktu itu di Kalimantan. Belum pulang ke Kalimantan gara-gara suami saya meninggal. Udah dengar begitu geleng kepala lah menantu saya kan. Jadi maaf kata dokter, dia itu, maaf dokter, otaknya itu kayaknya bagaimana, saya nggak mau ngejelekin orang dok, tapi itulah aslinya. Jadi saya takut dokter kalau mau ngambil dia lagi pun saya takut memikirkan otaknya dia gitu dokter. Oke. Iya dokter, makanya itu diceritain anak saya semua itu ke pastor. Makanya akhirnya pastor menyetujui mau dikasih formulir pembatalan pernikahan. Tapi belum dikasih sih dok, baru ini pelajarin ini, masih digituin sih anak saya dok sama pastor. Tapi udah dikasih formulir pembatalan. Jadi kita kasih keterangan semua kelakuan dia dok. Formulir pembatalan itu dari siapa? Dari Roma. Jadi yang mensahkan formulir pembatalan itu siapa? Nanti kalau itu juga nggak ada dokter, paling juga kan supaya ini aja namanya juga di kita mana ada itu perceraian dokter, manusiawi aja yang orang begitu maka yang banyak yang ya kan perbuatan manusia itu mah dokter. Yesus mana ada. Paham kan? Nggak ada dokter. Dah. Iya, saya paham banget dokter. Kalau katanya saya nggak kuat iman saya dokter, saya dari dulu kok disakitin suami saya sampai mau mati saya udah dia selingkuh saya mau dimatikan, tapi tetap saya bertahan demi anak saya dokter. Kalau katanya saya nggak kuat dokter, mana mungkin anak saya jadi polisi dokter, mana mungkin anak-anak saya berhasil semua dokter, nggak mungkin. Kalau saya tinggal dari dulu, anak-anak saya masih kecil-kecil saya udah dipukulin, kau udah disakitin, tapi itulah kekuatan iman saya dokter. Saya selalu berserah pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan saya diberi kekuatan dokter. Saya pandang salib Yesus dokter. Tapi kan sekarang ini terbalik dokter. Perempuannya yang belagu, bukan anak saya. Justru dia bilang begini, Inang aja mau kok maafin Amang, masa saya nggak mau dimaafin? Begitu. Ya pas lah. Lah, kalau dimaafin dia begitu terus-terusan dokter. Apa rupanya arti memaafkan? Sekarang aja udah 4 kali ganti cowoknya dokter. Iya, setiap dilakukannya maafkan. Ya ampun Tuhan Yesus. Iya itulah kita, ya gimana saya. Makanya anak-anak saya bilang memang mama kuat ya, sangat kuat mamanya, bisa melewati semua gitu dokter. Ya tapi itulah permasalahan saya dokter, banyak terima kasih dokter. Saya Jadi, udah curhat ya dokter. Enggak. Artinya gini, Nang. Jadi kan Inang kan sekarang mengalami keluhan secara medis. Iya dok. Lemas, mungkin ada sakit perutnya, iya kan? Iya pikiran. Pikirannya sakit, iya kan? Iya dok. Jawabanku cuma satu, karena Inang tidak mau mengampuni menantu. Kita mengampuni dokter, mengampuni, dan kami tidak pernah melarang kalau dia mau melihat anak-anak di sini, kita tidak pernah melarang gitu dokter. Itulah bukti kita memaafkan dia. Tetapi untuk mengambil dia lagi karena sudah kita nilai, gimana saya bilang? Nah, udah paham ya? Jadi aku tahu. Lagi ke lumpur, gitu. Makanya konsepnya itu adalah kalau bercerai karena orang lain itu berzina, pasangannya berzina,
Jangan menikah lagi selama dia masih hidup. Karena kalau kita menikah lagi selama dia masih hidup, pasti karena kita tidak mengampuni. Balas dendam. Karena kalau mau mengampuni, pilihannya adalah mau menjadi istri kembali, oke, karena aku sudah mengampuni dirimu. Tapi kalaupun dia mengampuni, tapi kau jangan jadi istriku lagi, ya sudah terserah. Yang rugi siapa? Ya diri sendiri juga. Orang tahu nggak boleh menikah lagi. Jadi konsep ini harus benar loh, Nang. Apa motivasi kita untuk menikah lagi? Itu kan tadi udah Inang catat. Karena semua kejahatan-kejahatan dari menantu yang lama ini. Berarti apa? Kita menyimpan-nyimpan kesalahan. Berarti apa ya? Kita tidak mengampuni, jawabnya. Maka kalau orang tidak mengampuni, pikirannya nggak akan pernah bisa tenang. Berputar terus. Kenapa lah dia kayak gitu ya? Kok tega banget ya? Nggak dipikirkan anaknya? Nggak taunya dia selama ini udah kayak mana dia? Nggak, kenapa dia gini? Jalan terus otak Inang. Nggak bisa berhenti dia. Gimana cara memberhentikan otak Inang? Cukup bilang, aku mau mengampuni. Apapun keadaannya, aku tetap mengampuni. Ya dokter. Terima kasih banyak dokter udah menerima curhat saya dokter. Siap, Nang. Udah lega kau, Inang? Ya dokter, tolong doakan ya dokter, bawa dalam doa dokter. Oke, kutanya dulu, biar tahu kau apa yang mau kudoakan. Apa dokter? Maukah Inang mengampuni menantu itu dengan benar? Iya dokter, saya mau mengampuni kok dokter. Mau ya? Ya. Karena kalau Inang mau mengampuni menantu Inang itu Tuhan akan menyembuhkan hati Inang yang terluka. Aku tahu kok, hati Inang terluka, kecewa. Itu hanya bisa disembuhkan ketika Inang mau mengampuni orang yang bersalah. Dan dalam kasus ini adalah menantu Inang. Dan maksudnya harus mengampuni itu dokter, apa kami harus menerima dia kembali? Kalau memang merasa si anak perlu mama, ya, cucu perlu mamanya kan? Iya, tapi anak saya sudah, saya tahu. Jangan pakai tapi dulu. Iya. Enggak, jangan pakai tapi dulu. Iya. Apakah Inang, keluarga semua masih merasa si cucu ini perlu mamanya? Sangat perlu. Siapakah mamanya? Ya itu yang melahirkannya dokter. Maka ketika kita bilang dia perlu mamanya, kita mengampuni dulu mamanya. Supaya apa? Supaya mamanya ada kesempatan berbalik. Ada kesempatan berbalik. Bukan kita paksa berbalik. No. Bukan kita paksa orang jahat jadi baik. Nggak mungkin. Orang jahat hanya bisa jadi baik berdasarkan keputusannya sendiri. Tapi kapan dia mengambil keputusan itu, kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya kalau kita mengampuni orang yang berbuat jahat, sabarlah kita. Sampai kapan dia baru bertobat, ya sudah. Sampai pada waktu itu pun kita akan tetap menerima dia. Oh, jadi begini dokter, apa tadi ya, saya jadi lupa ya. Ya, maaf kalau saya suka melihat kisah nyata ya dokter ya. Kisah nyata, dan itulah kadang-kadang saya dihantui pikiran saya karena udah status mau perceraian, dan terus perempuannya pura-pura berbaikan. Padahal sudah mau rencana, maaf dokter, mau membunuh suaminya. Jadi saya namanya manusia biasa aku ya dokter ya. Jadi karena aku sering melihat kayak gitu-gitu kisah nyata, jadi aku serba salah, aku bingung dokter. Oke, berarti karena sekarang Inang tadi udah bilang loh, Inang sudah memandang salib Yesus. Iya.
Apa yang Inang pandang di salib Yesus? Inang memandang sebagai orang berdosa atau sebagai orang yang suci, yang gak punya kesalahan? Orang berdosa, Dok. Terus kenapa Tuhan Yesus mau mati buat Inang? Iya, maksud saya tadi dokter gini, saya kan menilai, bukan saya sebagai seorang tua lah ya dokter di rumah ya. Saya selama ini dokter saya nggak tahu permasalahan mereka itu selama 8 tahun kami di sini bersama. Saya tidak pernah ikut campur, nggak pernah. Ternyata mereka ada masalah, saya nggak tahu dokter. Tapi setelah kejadian ini, anak saya baru menceritakan semua kelakuan dia. Ternyata selama ini anak saya menyembunyikan semua kelakuan dia di hadapan saya. Mereka baik-baik, saya nggak karena kayak nggak ada masalah. Saya juga kaget sekali itu dokter pas dikasih tahu, sampai dibilang gini kan, mau dikasih tahu, oh ya puji Tuhan lah anak-anak saya baik semua, nggak ada yang ini gitu ya. Terus anak saya bilang gini, enggak mama Horas nggak baik. Kenapa kau bilang nggak baik? Itu baiknya dia kok, kata saya gitu kan ya. Akhirnya sampai padahal mereka udah mau cerita tentang itu, sampai ditunda dokter, karena saya itu sama anak-anak saya, mantu saya selalu membela baik-baik semua mantu saya, puji Tuhan. Kan mereka bilang gini, Dok, ya udah mama jaga kesehatan ya, jangan sakit-sakit. Terus saya balas gini, iyalah baik-baik ya ma, biar panjang umur, yang penting kalian jangan ada masalah ya, gitu Dok. Terus kata anak saya gini, di dunia ini kalau nggak ada masalah yang di kuburan Inang, kata gitu lah. Kok jadi jawabannya nggak biasanya jawaban gitu, kok ada apa sih dalam hati saya gitu kan dokter ya, kaget ya, orang biasa nggak ada jawaban seperti itu, kok tiba-tiba jawabannya kok seperti itu, saya gituin ya. Akhirnya mereka tunda itu dokter, mau nyampein ke saya masalah itu Dok. Ya udah ditunda besoknya. Pas besoknya kan pas lebaran Dok, pembantu anak saya yang polisi kan lagi pulang kampung, jadi saya lagi di rumah anak saya yang polisi, lagi nggak di rumah ini Dok. Terus pas kejadian itu dokter, coba dokter berdua-dua di sini, karena besan saya pertama juga kan muslim, anak saya pertama pergi ke mertuanya. Terus gara-gara anak saya tidak mau memaafkan dokter, langsung dia ngambil pisau di sini dokter, dikasih ke anak saya, ayo bunuh saya. Coba dokter, kalau bukan Tuhan Yesus yang melindungi anak saya dokter, sudah terjadi pembunuhan di rumah ini dokter. Ya pertanyaannya, Iya. kalau Tuhan Yesus mengampuni kita, Iya. kenapa kita nggak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Oh iya dokter, saya memaafkan dia, saya juga sayang sama dia kok dokter. Dan yang pertanyaan saya sekarang begini lagi dokter ya, maaf ya dokter, saya balik bertanya ya dok. Iya. Karena saya menilai dokter, kekepalaan dia dan kelakuan dia dokter, saya jadi takut dekat-dekat dia dokter gitu. Oh, takut dekat dengan orang yang keras kepala. Iya dokter. Kenapa nggak dilindungi Tuhan rupanya Inang? Ya namanya kita manusia biasa dokter, kita sih selalu memang percaya sama Tuhan Yesus, tapi kan kadang kita namanya manusiawi dokter. Takut juga kan? Rasa takut juga lah. Aduh Nang. Serba salah kan dok? Nggak serba salah, Inang yang serba salah, aku enggak. Aku dokter. Nang, Inang tuh percayanya itu 100%. Hah? Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, harus 100%. Iya. Apa Tuhan nggak melindungi Inang selama ini? Ya selalu lah dokter. Apa Tuhan nggak melindungi Inang dari orang-orang jahat yang begitu banyaknya di dunia ini selama ini? Iya dokter, iya. Terus apa Inang takut nanti ada apa-apa dia jadi jahat sama Inang, lalu Inang mungkin nggak dilindungi Tuhan gitu? Jadi aku juga sayang sama dia dokter. Ya udah sayangnya sayang aja, kok takut disakiti?
dokter. Berarti curiga. Iya. Berarti nggak memaafkan. Aduh, saya maaf dokter. Bukan sok suci. Saya maaf saya. Jangan bilang gitu, nah. Tapi Memaafkan saya itu berdosa artinya juga, dokter, ya. ikhlas menerima semua perbuatannya sampai kapanpun. Iya dokter. Itu memaafkan. Jadi kalau Inang berani bilang aku udah pemaaf, harusnya Inang nggak takut apapun perbuatan orang. Gitu ya dok. Inang kok takut sih disakiti hatinya? Iya gimana ya dok? Ya tak. Iya. Soalnya itu satu tadi suami saya baru meninggal aja udah langsung nanya kontrakan. Nanya kontrakan sama Berarti otaknya kayak gimana sih ini orang begitu pikiran saya dok, semua juga geleng kepala. ya ampuni aja sebab dia tidak tahu apa yang diperbuatnya kok payah. Ya sih saya ampuni dok. Nah, Cuma katanya tadi maksud pemaaf, saya- tapi saya- otak orang nggak bisa saya- dimaafkan. Saya menilai-nilai gitu doang dok, maksud saya menilai-nilai. Saya tuh orangnya suka menilai, kok begitu ya, gitu-gitu dok. Menilai hati orang. Iya. Iya dokter. Bisa Inang lihat hati orang? Iya kan secara nyata, maksud saya tuh itu yang secara nyata dia itu ngomong begini begitu dan setega itu dia dokter waktu kami di sini bersama, saya disuruh jaga cucu, dia maaf kata dokter, dia malah pergi pacaran sampai pulang larut malam. Ya diampuni. Kan katanya pemaaf. Saya ampuni dok, saya nggak lapor sama anak saya kok, Pak Mama si Horas tadi kok pulang malam, enggak dok. Oh, artinya kalau pemaaf nggak dilapor gitu. Maksud saya kalau orang pengadu domba harusnya kan saya cerita sama anak saya. Ini kan? kasusnya bukan pemaaf atau pengadu domba. Ini pemaaf apa pengadu domba? Ya puji Tuhan saya pemaaf dokter. Nah lah, kalau pemaaf apa hubungannya sama mengadu domba? Nggak ada, Nang. Iya. Kalau pemaaf ya udah terima aja. Mau menantunya bohong berapa kali pun ya dimaafkan. Masih online gitu. Kan masih hidup menantu kan? Masih dokter. Kenapa dia masih hidup? Tapi Udah baca tapi dulu masih udah gonta-ganti cowok dokter. Menelinca ya. Iya, dia masih hidup kan? Iya sih dokter. Kenapa dia masih hidup? Ya masih karena kasih Tuhan. Ya. Berarti Tuhan sayang sama dia? Iyalah. Berarti Tuhan mengampuni dia apa enggak? Ya Tuhan Maha Pengampun dong. Terus Inang? Ya saya manusia biasa dong. Berarti nggak mau mengampuni? Saya mengampuni dong. Berarti siapa lebih Tuhan? Inang apa Tuhan? Rasa takutnya itu tadi dok. Loh, Inang kenapa takut? Nggak aman dalam perlindungan Tuhan? Iya dokter ya. Jadi tolong kasih tahu saya dokter biar saya bisa ini sama, soalnya ini dokter saya ini jujur dokter saya sedikit curhat ya. Saya kan sudah pernah dulu udah ada kali setengah tahun kali saya pernah dengar dokter bilang begini, sampai saya bilang begini ke anak-anak saya dokter, gimana kalau kita memaafkan dia gitu ya. Terus anak-anak saya langsung potong, jujur dokter ya, omongan dokter saya dengar. Karena saya tuh kalau udah dengar firman Tuhan saya sangat senang gitu dok. Jadi saya dengerin dokter ngomong. Akhirnya pas udah ini saya cerita sama anak saya, gimana anak-anak saya ini saya kalau nggak salah kata-kata dokter kali saya kirim ke anak-anak saya. Anak-anak saya langsung jawab begini dok. Mama, kita itu sudah memaafkan dia, tetapi untuk menerima kembali sudah berpikir gitu dokter. Jujur saya, kalau saya tuh udah pernah saya omongin sama anak saya, omongan dokter. Saya kasih
karena omongan dokter saya pernah curhat sama anak saya. Jujur dokter, beneran. Udah ada kali itu mah kurang lebih setengah tahun lalu. Oke, jadi berarti Inang di bawah tekanan ya dari anak-anak ya. Kalau Inang pada dasarnya mau memaafkan ya. Iya dokter. Ya udah. Inang mau nggak memaafkan anak-anak Inang semua? Mau? Ditekan juga nggak apa-apa kan? Kalau udah keluar ayat-ayat suci. Kalau ditekan Inang, apa yang Inang lakukan? Apa yang mereka minta atau yang dikasih Tuhan? Jadi saya gini ya dokter ya, saya pribadi saya sebagai orang tua ingin membahagiakan anak-anak saya, itu prinsip saya dari dulu dokter. Oke, good. Tapi kadang-kadang kami anak-anak ini nggak tahu loh mana yang terbaik. Iya dokter. Kami pikir yang terbaik itu yang menurut kami. Jadi Inang harus bertahan pada prinsip. Sebab anak-anak itu terikat dengan peraturan. Hai anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu. Inang jangan takut. Itu ada hukum yang mengikat kami sebagai anak-anak. Iya. Anak-anak wajib taat kepada orang tuanya. Jadi kalau Inang memberikan komando sekarang, kita harus mengampuni. Kalau kalian nggak mau ikut, berarti kalian tidak taat sama aku. Gitu. Gitu ya dokter ya. Gak usah takut Inang, ini ada janji Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Udah. Mau buat apa orang sama kita? Maaf dok, belum jelas ku baca dok. Maaf. Mazmur 90 Nang, Mazmur 90. Allah tempat perlindungan yang kekal. Kekal. Udah. Gak usah takut Inang sama manusia. Posisi Inang adalah orang tua. Orang tua harus ditaati oleh anak-anak. Apa kata orang tua? Taat. Kalau anak tidak mau taat, terima balasan dari Tuhan. Selesai. Kalau Inang bilang kita mengampuni, semua harus mengampuni. Gitu. Jadi jangan takut Inang. Jaminannya ada sama Tuhan. Inang udah dekat sama Tuhan. Cuma mau ditarik-tarik sama anak-anak. Jangan mau ditarik sama anak-anak. Satu prinsip bilang, gak bisa. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosaku, Tuhan mengampuni dosa kalian semua anak-anakku. Tuhan juga mengampuni dosa menantuku itu bilang. Kalau masih hidup dia sekarang berarti masih ditunggu Tuhan dia bertobat. Jangan aku pula menutup pintu pertobatan untuk menantu itu. Gitulah sebagai mertua yang luar biasa dalam Tuhan. Iya dokter, makasih banyak. Nah, jadi Inang bisa sehat. Jadi gini dokter, saya tolong ajarin aku dokter, kesimpulanku yang direstui Tuhan, tolong ajari aku dokter biar aku lebih mantap. Mudah-mudahan Tuhan Yesus yang membuka ini jalan semua, jalan yang terbaik. Aku hanya serahkan semua pada Tuhan. Aku hanya ingin anakku bahagia dokter gitu. Amin Inang. Tuhan lihat hatimu Nang. Tuhan lihat hatimu ya. Tuhan tahu hatimu. Inang jangan pernah takut. Jaminanmu ada di tangan Tuhan Inang. Asalkan Inang berdiri teguh, jangan mau digoyahkan sama siapapun. Prinsip apa yang disuruh Tuhan, Inang kerjakan aja. Inang pimpin keluarga Inang pimpin anak-anak Inang supaya tetap berjalan dalam kebenaran. Dan kebenarannya adalah yang pertama, siapapun yang berbuat jahat kepada kita, maafkan. Arti memaafkan, apapun yang diperbuat, relakan saja. Entah kapan dia bertobat, urusan dia sama Tuhan. Yang kedua, kalau sudah menikah, tidak boleh bercerai. Itu benci di mata Tuhan. Dan kalau sudah bercerai, jangan menikah lagi kalau masih hidup. Yang ketiga, memang cucu itu perlu kasih sayang mama. Tapi aku percaya, kasih sayang Tuhan itulah yang diperlukan sama cucu. Bukan kasih sayang mama.
Mama pun banyaknya yang nggak punya kasih sayang yang sejati. Dah. Ya justru itu dok. Nah. Oke. Iya dokter. Maka kasih sayang yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Inang sebagai opung udah punya modal. Tunjukkanlah kasih sayang yang sejati itu dengan apa? Kalau opungnya sanggup mengampuni mamaknya yang adalah menantu Inang, itu dia bisa rasakan kasih sayang Tuhan ada dalam hidup Inang. Maka tidak boleh tidak memaafkan. Ya dokter. Bilang sama anak Inang yang sudah bercerai itu, kau harus tanggung jawab. Kau sudah menerima, kau dinikahkan oleh Tuhan. Kau sudah dipersatukan oleh Tuhan. Kalau kau bercerai cuma karena kau degil, cuma karena kau nggak tahan melihat istrimu sudah berzinah. 2 penyebabnya. Kau degil, 2 karena kau nggak tahan lihat istri kau berzinah. Tapi tidak ada disebutkan kau boleh menikah lagi selama masih hidup. Maaf, kalau kau menikah itu urusanmu. Berarti kau tidak taat kepadaku sebagai orang tua. Firman Tuhan katakan kalian kepada semua anak-anakku, taatilah orang tua. Gitu Nang. Iya dokter. Jadi Nang nggak takut lagi ya. Aku serahkan semua pada Tuhan Yesus. Oke. Apapun yang terbaik ya Tuhan Yesus, aku hanya bisa berserah pada. Oke. Udah berdoa kita ya. Iya dokter. Oke, ini untuk semua kita yang udah ikut live ini ya. Mungkin agak merasa aneh kok jadi kayak gini Dokter Joseph ya kan. Memang kayak gitulah. Aku cuma percaya satu hal. Kami dokter hanya bisa nolong orang. Tapi menyembuhkan itu hanya Tuhan. Ya Nang ya. Iya mau. Maka apapun yang ku bilang semua berasal dari firman-Nya Tuhan. Kembali kepada agama masing-masing juga. Aku kan nggak tahu agama yang lain. Agama apapun yang kita anut, nggak ada persoalan. Kejarlah Tuhan. Kejarlah Tuhan, kebenarannya lakukan. Itu pasti ada jawaban di sana. Ya, aku tidak ada bilang agama ini salah, ini benar, nggak ada. Pokoknya apa yang menurut keyakinanku itu yang kuterima, itu akan kuperjuangkan. Ya, jadi semoga kita bisa berbahagia semuanya. Caranya adalah hari ini memaafkan. Jangan curiga. Dokter sedikit aku bertanya. Iya. Kan selama ini kan kita sudah komunikasi juga udah jarang gitu karena udah kesal-kesalan gitu dok ya. Gimana caranya aku dokter seumpamanya nih ya kalau aku mau rencana mau memaafkan dia, apakah aku harus menelepon nomornya itu atau bagaimana gitu dokter ya? Tujuannya apa Nang? Saran dikit. Mau menelepon mau ngapain? Kalau seumpamanya saya mau memaafkan dia kembali. Oh, Inang WA aja dia. Si menantu itu WA. Oh ya. Cukup Inang bilang, aku mengasihimu. Aku memaafkanmu sampai kapanpun. Ya dok, maaf dok, aku suka sering kirim renungan loh sama dia dok. Bertobatlah ya sebelum ini. Saya suka kirim itu dok Nang, ke dia. itu nyuruh bertobat, bukan memaafkan. Beda. Gitu ya dok ya. Iya, konsep kita ini harus memaafkan itu artinya menerima dia sekalipun dia masih dalam keadaan berdosa. Kita terima dulu gitu loh. Tapi kalau kita bilang bertobatlah, itu bukan memaafkan, itu namanya menghakimi. Oh gitu. Betul juga. Iya dok ya. Maksud saya supaya dia tobat. Nggak ada maksud saya. Itu urusan dia sama Tuhan. Ngapain pula Inang yang menentukan orang berdosa kapan bertobat? Iya, saya suka kirim renungan. Makanya jadi nggak jadi orang jahat bertobat. Karena yang kita kirim renungannya suruh bertobat. Jangan. Ini untuk kita semua pelajaran. Kalau ada orang yang berbuat jahat, jangan suruh dia bertobat. Nggak akan pernah dia bertobat. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kirimkan kepada dia, aku memaafkanmu, aku mengampunimu, aku mengasihimu. Selesai. Roh Kudus bekerja sama dia. Terima kasih dokter. Oke. Amin, Tuhan Yesus.
Nanti langsung WA dia ya. Tuhan Yesus. Aku sayang samamu, kau boruku. Gitu bilang. Kau bukan menantuku, kau boruku. Apapun sudah kau perbuat, kau tetap boruku. Aduh, aku yakin di zaman Roh Kudus dia, Nang. Mungkin hatinya selama ini udah sakit. Tapi ketika Inang kemudian mengutarakan itu kepada dia, tersentuh hatinya. Apapun yang kau perbuat, kau tetap boruku. Ku ampuni kau. Gitu bilang, Nang. Terima kasih ya dokter. Ya, Nang. Iya, aku jadi ketawa dokter. Saya selama ini udah susah ketawa dok, jujur gara-gara keadaan ini. Padahal orangnya biasanya saya ceria. Sekarang jadi susah ketawa sih saya dalam hati saya sendiri. Iya, Nang. Tuhan berkati ya. Itu semua dari Tuhan ya. Amin, makasih. Amin dokter, terima kasih dokter. Terima Oke. kasih. Yuk kita berdoa lah, Nang ya. Sekalian menutup live hari ini. Besok kita jumpa lagi semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan buat kami. Semua kami kalau masih hidup sampai dengan saat ini, itu semua karena Tuhan sayang sama kami. Betapa sayangnya Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa sabar sama kami setiap manusia. Kadangkala kami lupa untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Kadangkala kami merasa hanya orang lain yang jahat. Kadangkala kami merasa orang lain gak pernah peduli sama kami. Kadangkala kami merasa kami benar. Kadangkala kami merasa kami terus disakiti. Tapi satu hal yang kami mau sadari ya Tuhan, sore hari ini, kami mau bersyukur kalau kami masih hidup. Semua hanya karena cinta Tuhan. Apapun yang diperbuat oleh orang lain kepada kami Tuhan, sebagaimana Kau mengampuni kami, Tuhan mengampuni mereka. Tuhan sayang juga kepada orang-orang yang masih melakukan perbuatan yang jahat terhadap kami. Dan hari ini kami mau mengampuni mereka juga. Kami mau memaafkan semua orang yang mengecewakan kami. Ketika kami berkata maaf, artinya kami dengan ikhlas menerima saja semua perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang menyakiti perasaan kami. Kami mau memaafkan, mengampuni, dan mengasihi semua orang. Kami gak curiga lihat orang. Kami gak curiga ketika orang berbuat baik, kami gak curiga. Ketika orang memang melakukan perbuatan yang tidak baik, kami memaafkan. Sebab hanya itulah yang akan menyembuhkan kami dari segala penyakit kami. Karena kami akan dapat menikmati cinta Tuhan. Betapa Tuhan sayang sama kami. Sekalipun kami sering kali menjauh dari Tuhan. Sekalipun kami tidak punya waktu yang banyak untuk memikirkan apa yang maunya Tuhan. Tapi Tuhan tetap bersabar dengan kami. Kami menikmati kesabaran Tuhan. Kami menikmati cinta Tuhan buat kami. Kami mohon ampun Tuhan kalau seringkali kami melewati hari-hari kami tanpa merasa bahagia sedikit pun atas hidup ini. Kami kecewa, kami marah, kami tidak bisa bersuka cita. Semua yang negatif yang kami rasakan, kami sadar Tuhan. Itu semua karena kami sering lupa akan cinta Tuhan buat kami. Biarlah ya Tuhan, semakin hari kami akan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kami akan boleh menjadi orang-orang yang berbahagia hanya karena Tuhan saja. Dan hati yang gembira, hati yang bahagia, itulah janji Tuhan untuk membuat kami sembuh dari semua penyakit kami. Dokter boleh berkata penyakit kami tidak bisa disembuhkan. Dokter boleh berkata ini stadium akhir. Dokter boleh berkata harapannya tipis. Tapi kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Terpujilah nama Tuhan, berkati Inang yang sudah memberikan sharing buat kami, memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan secara khusus memberikan kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, sukacita, damai sejahtera, itu mengalir di dalam hati dan pikiran dari Inang yang kami kasih ini, dimanapun dia berada. Roh Kudus Kau menjamah dia saat ini juga. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua yang sedang menonton live ini. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati. Buka hati kita, terbuka saat ini. Terimalah jamahan Roh Kudus. Kau dilawat oleh Roh Kudus. Kau akan rasakan sukacita yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya. Kau akan merasakan ketenangan hati yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya. Kau akan pernah
tidak akan mengalami saat ini kekuatan yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya, saat ini juga pada waktu kau buka hati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke Nang, sampai jumpa. Oke dokter. Sampai jumpa kita semua. Kak Esther, Kak Julina. Terima kasih dokter. Bye. Inang Esi Hombing besok ya. Thank you Bu Artilen. Tuhan berkati Kak Mary, Bang Joni, Kak Happy. Sehat-sehat juga ya Kak Montia. Semua kita diberi kekuatan dari Tuhan ya. Sampai jumpa. Tuhan berkati.